Google Earth adalah peta citra satelit dengan resolusi hingga 12 juta piksel per jam. Google Earth juga merupakan aplikasi gratis yang memungkinkan siapa saja untuk melihat informasi umum tentang bumi. Google Earth dikembangkan oleh Keyhole Income. Ini awalnya Earth Viewer dirilis pada 11 Juni 2001. Kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2004 dan diganti namanya dari Earth Viewer menjadi Google Earth pada tahun 2005. Aplikasi Google Earth berjalan di Microsoft Windows 2000, XP atau Vista, Mac OS X 10.3.9 atau lebih baru, Linux dan FreeBSD. Google juga menambahkan peta dari database sendiri ke perangkat lunak pemetaan berbasis web. Peluncuran Google Earth pada tahun 2005 sampai 2026 semakin meningkatkan liputan media tentang bola dunia maya dan menarik perhatian publik pada teknologi dan aplikasi geospasial. Melalui Google Earth ini, Anda dapat melihat rumah, warna mobil, rambu jalan dan orang-orang atau sudah diberamkan, seolah-olah Anda sedang menontonnya secara langsung. Juga resolusi setiap lokasi bervariasi tergantung pada tujuan, tetapi sebagian besar wilayah atau dengan pengecualian beberapa pulau tercakup pada resolusi 15 meter. Google Earth juga memiliki kemampuan untuk mencari alamat di beberapa negara, memasukkan koordinat atau menggunakan mouse Anda untuk menemukan lokasi. Google Earth juga memiliki data digital elevation model yang dikumpulkan oleh misi pemetaan topografi radar antariksa NASA. Ini berarti Anda dapat melihat Grand Canyon dan Gunung Everest dalam 3 dimensi. Adapun fitur-fitur yang ada dalam Google Earth Pro, yang pertama yaitu search. Di bagian search ini kita dapat mencari lokasi atau tempat yang ingin kita amati. Kita bisa klik di sini nama lokasinya maupun koordinatnya, lalu kita klik search ketika sudah mengetik dan akan muncul otomatis. Kita akan diarahkan oleh Google Earth Pro ke lokasi yang ingin kita amati. Yang kedua yaitu places. Nah, places ini kita bisa hanya mengklik dan akan langsung diarahkan oleh Google Earth Pro ke lokasi yang ingin kita amati. Nah, seperti ini misalnya, ketika kita mengklik ini lokasi Ka'bah, maka akan langsung diarahkan ke Ka'bah. Seperti ini. Selanjutnya bagian ketiga yaitu layers. Nah, di bagian layers ini menunjukkan data-data yang ingin kita tampilkan dalam aplikasi Google Earth Pro, mulai dari 3D building seperti ini, bentuk Ka'bah yang sudah 3 dimensi, jalanan, cuaca, dan juga foto ataupun gambar yang ada dalam lokasi tersebut. Selanjutnya yang bagian atas sidebar ini, yang pertama ada hide sidebar. Nah, ketika kita mengklik hide sidebar ini, maka akan langsung menghilangkan toolbar yang ada di sini. Lalu ada add placemat. Nah, ketika kita mengklik ini, maka kita dapat menambahkan lokasi, nama dari lokasi yang ingin kita tambahkan. Seperti ini sudah terpilih. Lalu begitupun dengan polygon, pad, dan juga image overlay dan record author, sama-sama menambahkan denah, menambahkan area, menambahkan gambar, dan juga menambahkan video melalui tour yang kita lakukan dalam aplikasi Google Earth Pro. Seperti itu. Lalu di bagian show historical imaginary adalah bagian feature yang baru dari Google Earth Pro, di mana kita bisa mengulang kembali tahun dari Google Earth Pro ini. Jadi kita bisa melihat gambar dari masa lalu. Contohnya misalnya kita ulang ke 1998.
seperti ini, maka akan langsung muncul perubahan dari tampilan Google Earth Pro. Selanjutnya, pada bagian matahari dan awan ini, ketika kita mengklik maka akan langsung muncul fitur untuk mengatur jam yang ingin kita lihat, seperti ini, mulai dari pagi sampai malam 24 jam. Selanjutnya ada fitur switch between Earth. Jadi kita bisa memilih tampilan yang akan diperlihatkan dari Google Earth Pro. Misalnya bumi, jadi akan tampil bentuk atau gambar dari bumi secara nyata. Lalu ada juga tool penggaris. Di sini berguna untuk membantu kita dalam menghafal, khususnya untuk mengarahkan lokasi masjid yang ingin kita ukur arah kiblatnya menuju ke Ka'bah. Apakah sudah sesuai arah kiblatnya atau tidak? Dan untuk 5 fitur ini merupakan fitur tambahan, yang dimana yang pertama ada email, jadi kita bisa mengirim email untuk masukan. Lalu ada juga print, jadi kita bisa mengambil gambar dari Google Earth Pro. Dan ada juga save image, kita juga bisa menyimpan gambarnya. Lalu view in Google Maps juga kita bisa langsung diarahkan dari Google Earth Pro menuju Google Maps jika kita ingin memerlukan navigasi. Dan terakhir yaitu kita bisa melihat Google Earth on Web. Jadi jika kita mengklik fitur yang terakhir ini, maka kita akan langsung diarahkan ke Google Earth versi websitenya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi Google Earth Pro untuk mengetahui arah kiblat masjid. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari masjid yang akan kita ukur arah kiblatnya. Nah, misalkan kita cari Masjid Agung Kabupaten Sidrap. Kemudian kita klik cari. Nah, secara otomatis Google Pro akan langsung mengarahkan kita ke Masjid Agung Sidrap. Nah, sekarang kita sudah berada di Masjid Agung Kabupaten Sidrap. Namun sebelumnya masjid yang akan saya ukur adalah Masjid Nurusui Syabab Bulo. Nah, di sini kita sudah mengarah ke Masjid Nurusui Syabab Bulo di Kecamatan Timuran Panua, Kabupaten Sidrap. Nah, di sini di masjid ini itu sudah terdapat PIN. Nah, jadi sebelumnya masjid ini terlebih dahulu harus kita berikan PIN. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana memberikan PIN ke masjid. Nah, terlebih dahulu kita hapus dulu PIN yang sudah ada. Setelah itu kita arahkan kursor ke gambar PIN yang berwarna kuning dan kita klik. Nah, ketika muncul seperti ini, langsung kita ganti nama menjadi Masjid Nurusui Syabab Bulo. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita mengarah ke Ka'bah. Kita ke kolom pencarian. Nah, kemudian kita ketik Ka'bah. Lalu kita klik cari. Nah, sekarang ini kita sedang mengarah ke Ka'bah Mekah, Saudi Arabia. Setelah itu langsung kita perbesar. Nah, sama seperti di Masjid Nurusi Syabab Bulo, di Ka'bah ini kita juga berikan PIN. Lalu kita ganti namanya menjadi Ka'bah. Nah, setelah itu langsung kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita kembali ke Masjid Nurusi Syabab Bulo. Nah, ketika sudah kelihatan masjid ini, nah, adapun cara untuk mengetahui arah kiblat dari masjid ini, kita harus mengambil garis atau penggaris untuk mengetahui arah kiblat dari masjid ini. Nah, kemudian kita klik gambar penggaris, lalu kita arahkan ke ujung atap arah bangunan.
kita arahkan ke ujung. Setelah itu kita klik. Nah, garis ini langsung kita arahkan ke Ka'bah. Nah, langsung saja kita klik tadi Ka'bah yang sudah kita pin. Maka dengan mudah Google Earth akan langsung mengarahkan kita ke Ka'bah tanpa kita harus cari manual terlebih dahulu. Jadi langsung kita klik, maka kita langsung diarahkan ke Ka'bah. Nah, setelah sampai di Ka'bah, garis tersebut langsung kita klik. Nah, setelah diklik langsung kita save. Jadi kelihatan ya teman-teman bahwa arah kiblat kita itu di Makassar itu sebesar 292 derajat. Nah, setelah itu langsung kita ganti namanya menjadi arah kiblat masjid, lalu kita simpan. Kemudian kita kembali lagi ke Masjid Nurusi Syabab Bulo untuk mengetahui apakah masjid ini sudah mengarah ke arah kiblat. Nah, jika kita lihat setelah kita berikan garis pada masjid ini, ternyata masjid ini itu tidak mengarah ke arah kiblat. Nah, jelas terlihat di sana masih terdapat celah. Nah, kemudian langsung saja kita berikan tarik garis kembali. Kita lihat berapa kemelencengan dari arah kebangunan Masjid Nurusi Syabab Bulo ini. Jadi kemelencengannya itu arah bangunan masjid ini tuh berada di 286 derajat. Jadi mari langsung saja kita lihat masjid ini sebenarnya mengarah ke mana. Ya, kita cari di 286 derajat. Nah, jadi arah bangunan dari Masjid Nurusi Syabab Bulo ini yang terletak di Kabupaten Sidrap ternyata dia itu mengarah ke Yaman. Nah, sedangkan arah kiblat kita itu adalah berada di 292 derajat. Nah, setelah itu kita klik, langsung kita ganti namanya menjadi arah bangunan. Oke, kita kembali lagi ke Masjid Nurusi Syabab Bulo. Nah, di sini jelas terlihat ya teman-teman bagaimana arah kiblat dari masjid ini dan juga arah bangunannya. Jadi untuk arah kiblat kita yang berada di Sulawesi Selatan itu arah kiblatnya 292 derajat. Nah, sedangkan arah bangunan dari Masjid Nurusi Syabab Bulo ini dia itu berada di 286 derajat. Jadi bisa dikatakan bahwa arah bangunan dari Masjid Nurusi Syabab Bulo ini itu minus 6 derajat. Dikarenakan posisinya yang berada pada 286 derajat. Keunggulan dan beberapa fitur dari aplikasi Google Earth Pro diantaranya ada 10. Yang pertama, melihat foto dunia di masa lalu. Kedua, pengukuran jarak. Ketiga, menu lapisan. Setelah Anda memasuki Google Earth, Anda tidak hanya bisa tersesat di dunia itu sendiri, tetapi juga menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan berbagai lapisan yang tersedia. Lihat lampu kota NASA, lihat sistem cuaca, temukan bangkai kapal, temukan situs warisan dunia, dan banyak lagi. Keempat, mengambil atau membuat guided tours. Yang kelima, bermain flight simulator. Yang keenam, membuat dan melihat maps. 7. Membuat bangunan 3 dimensi. Kedelapan, menjelajahi lautan. 9. Menjelajahi luar angkasa. Bosan dengan bumi? Gunakan Google Earth untuk menjelajahi rasi bintang, bulan, dan bahkan medan Mars. Wujudkan impian astronot Anda dengan mengklik ikon planet pada menu di atas dan memilih antara langit, bulan, dan Mars. 10 atau yang terakhir,
yaitu menggunakan Google Earth offline. Google Earth mengandalkan koneksi internet yang baik, tetapi dapat menyimpan 2 GB informasi untuk dilihat secara offline. Setelah mengunjungi wilayah tertentu, cari indikator streaming di sudut kanan bawah acara. Ketika indikator mencapai 100%, Google Earth telah membuat semua informasi yang tersedia untuk area tersebut dan dapat ditentukan di web. Saat offline, Anda hanya dapat melihat area Google Earth. Itulah sejarah dan beberapa fitur canggih terbaru dari Google Earth yang bisa kamu coba. Adapun keunggulan-keunggulan dari fitur yang lain Google Earth bisa ditemukan dengan mengunduh dan eksplor aplikasinya. Was